Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajrah, NIM I 011903, berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Hukum, tepatnya kelas Ilmu Hukum B. Di sini saya akan memaparkan tugas saya mengenai peran mahasiswa dalam mengatasi penyebaran virus corona. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu virus. Nah, virus di sini merupakan mikroorganisme patogen yang menginfeksi sel makhluk hidup. Virion terdiri dari asam nukleat yang diselubungi oleh lapisan protein yang disebut dengan kapsid. Nah, cara penyebaran virus di sini yang pertama, jika kita tidak sengaja menghirup cipratan air ludah atau batuk bersin dari penderita virus. Yang kedua, memegang mulut, hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah memegang alat dan benda yang sudah terkena percikan air liur dari penderita virus. Dan yang ketiga, kontak jarak dekat, misalnya seperti bersentuhan atau berjabat tangan. Nah, selanjutnya mengenai virus corona. Virus corona di sini merupakan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Penyakit karena terinfeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Nah, virus corona di sini juga bisa mengakibatkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, bahkan lebih parahnya itu kematian. Virus corona atau COVID-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di China dan ke beberapa negara termasuk negara kita sendiri yaitu Indonesia. Coronavirus ini merupakan kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini menginfeksi sistem pernapasan ringan, contohnya seperti flu, dan namun juga bisa menginfeksi sistem pernapasan berat, contohnya seperti infeksi paru-paru atau yang biasa disebut dengan pneumonia. Gejala virus corona ini yang pertama itu demam, yaitu suhu badan atau suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua, batuk, dan yang ketiga, sesak napas. Cara penyebarannya ini tidak jauh beda dengan cara penyebaran virus yang sudah tadi saya jelaskan, yaitu dengan tidak sengaja menghirup cipratan air ludah dari batuk atau bersin penderita virus COVID-19 ini. Yang kedua, memegang mulut dan hidung tanpa mencuci tangan setelah memegang alat atau benda yang sudah terkena percikan air ludah. Dan yang ketiga itu kontak jarak dekat dengan penderita virus COVID-19, contohnya seperti berjabat tangan atau bersentuhan. Nah, cara pencegahannya di sini itu yang pertama, semaksimal mungkin untuk menghindari tempat yang ramai atau tempat yang umum, tempat yang ramai akan pengunjung. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Rutin mencuci tangan dengan sabun dan air setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat yang umum. Hindari berkontak langsung dengan hewan liar. Terus, dan yang ketiga, hindari juga berdekatan dengan orang yang sedang sakit demam, batuk, dan pilek. Nah, data terkini mengenai virus corona ini yaitu jumlah kasus virus COVID-19 ini di Indonesia kini sudah 134 kasus positif virus corona, namun juga ada tambahan virus corona terkait warga negara Indonesia di mancanegara. Nah, data yang terhimpun lewat keterangan pers juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto atau biasa dipanggil dengan Yuri, Senin pada tanggal 16 Maret 2020. Ada juga data dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dan ada juga berita dari media luar negeri. Dibandingkan dengan data Minggu pada tanggal 15 Maret 2020, kini virus COVID-19 ini semakin bertambah. Nah, sudah ada 17 orang pertambahan COVID-19 ini. Semula hanya ada 117 positif virus corona atau COVID-19 ini, dan sekarang sudah ada 134. Data jumpa pers terbaru Ahmad Yuryanto itu tidak merinci orang yang terjangkit virus corona, namun dia hanya menyebutkan asal mula pasien. Nah, data pasien 17 orang ini sudah terkonfirmasi pada tanggal 16 Maret 2020
di mana dia berada di Provinsi Jawa Barat hanya 1 kasus, Provinsi Banten hanya 1 kasus, Provinsi Jawa Tengah 1 kasus, dan Provinsi DKI Jakarta 14 kasus. Nah, jumlah orang yang meninggal ini masih 5 orang. Belum ada tambahan dari jumlah yang telah ditinjau oleh IURI pada tanggal 15 Maret 2020. Namun ada kabar dari daerah tertentu bahwa ada orang yang meninggal mengenai COVID-19 ini. Namun belum tentu apakah itu benar atau tidak, atau bisa jadi orang yang sudah meninggal di daerah tertentu sudah termasuk 5 orang yang sudah meninggal ini, apakah di luar dari itu. Nah, mengenai berita update terbaru tadi malam yang saya lihat itu sudah ada 309 kasus positif virus corona, meninggal hanya 25 orang, dan orang yang sembuh itu 15 orang. Terus peran mahasiswa dalam mengatasi penyebaran virus corona ini yaitu melakukan usaha bersama. Mengapa sampai saat ini jumlah pasien yang terkena virus corona cenderung bertambah? Karena terjadi ketidakterbukaan untuk mengupas atau menghilangkan rasa penasaran masyarakat. Nah, pemerintah di sini perlu melakukan usaha kerjasama yang baik dengan lembaga swasta atau masyarakat umum. Ilmu politik memiliki konsep mempengaruhi dan mengajak. Bagaimana pemerintah mengajak masyarakat untuk mau melaksanakan pola hidup sehat, dan bagaimana mempengaruhi masyarakat untuk mau melaksanakan instruksi dari pemerintah terkait dengan penanganan COVID-19 ini. Yang ini menjadi alternatif solusi guna mempercepat Indonesia terbebas dari COVID-19. Bagaimana bisa masyarakat bisa patuh akan ajakan atau anjuran dari pemerintah, sedangkan masih terdapat ketidakterbukaan informasi yang masih layak diketahui oleh masyarakat umum. Nah, peran mahasiswa mengenai atau mengatasi cara penyebaran virus corona ini yaitu menyampaikan informasi kepada masyarakat, keluarga, atau kerabat untuk tetap melakukan pola hidup sehat semaksimal mungkin untuk menghindari tempat yang umum atau ramai pengunjung, menggunakan masker saat beraktivitas, terus menghindari orang yang sedang sakit demam, batuk, dan pilek. Nah, mengenai surat edaran dari pihak rektor untuk mengistirahatkan mahasiswanya selama 14 hari ini untuk mengetahui perkembangan virus atau virus COVID-19 ini. Nah, ini juga termasuk salah satu pencegahan dan untuk tidak terjadinya penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, semakin masyarakat mengetahui karakteristik dan pola penyebaran virus COVID-19 ini, maka semakin besar pula peluang masyarakat terhindar dari virus COVID-19 ini. Jadi kesimpulannya bahwa virus COVID-19 ini merupakan murka Tuhan. Jadi dengan fenomena tersebut kita harus menyadari bahwa pentingnya menjadi bangsa yang religius dan beradab. Konstitusi kita menyatakan bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Nah, ini menjadi penegas bahwa bangsa Indonesia merupakan negara yang berketuhanan. Maka lazimlah kita untuk terus berdoa dan berusaha agar Indonesia ini senantiasa dilindungi dan terbebas dari bencana maupun bahaya apapun. Nah, itulah materi saya mengenai peran mahasiswa dalam mengatasi penyebaran virus corona. Saya Hajrah dengan mengucap wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.